Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini begitu spesial ya, karena kita ada di luar nih. Tepatnya di taman atau kebun Ya. kebun RAJ, Rumah Alam Jaya, bersama salah satu pendiri, bukan salah satu, ya. satu-satunya gitu. Satu-satunya. Satu-satunya, Ya. yaitu Bapak Adam. Ya. Pak Adam, ini kami dari MTS 1 Kota Malang ingin bertanya-tanya, boleh nggak ngobrol-ngobrol gitu? Oh, monggo bebas. Mumpung ketemu nih. Mumpung ketemu gitu, Pak. Untuk awalnya itu beripun, Pak? Sejak kapan ini? Ya. Berdirinya RAJ. Ya, baik. Terima kasih Mas Yoga ya. Dan Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Abdul Aziz Adam ya. Biasa dipanggil Pak Adam. Jadi di sini memang kita sebagai kayak perintis ya, atau bisa dikatakan pendiri lah dari kebun terpadu RAJ ya. Kita mulai berawal itu sebetulnya dari budidaya cacing Mas Yoga ya. Memang cukup lama ya, cukup lama, itu sudah hampir ya lebih dari 10 tahun ya, itu ya. Itu kemudian ya memang kita masih fokusnya di cacing aja gitu. Cuman lambat laun ketika cacing mulai berkembang, ketika kita mulai melihat kok ada pupuk yang dikeluarkan gitu ya, akhirnya kita mulai berpikir bagaimana ya pemanfaatan dari cacing dan pupuk gitu. Nah, akhirnya kita mulai ketemu ide-ide baru. Yang pertama, misalkan pupuknya ya, pupuk kotoran cacing ini kita jadikan berbagai macam tanaman yang kita kembangkan di sini. Sedangkan cacingnya sendiri sebetulnya ya bisa kita jadikan produk turunan, sebagian kita jadikan sebagai pakan untuk perikanan gitu. Itu ceritanya berawal dari dunia percacingan, Mas Yoga. Ini kan posisinya di kota nih, Pak. Ya. Maksudnya kok bisa kepikiran bikin kebun gitu, Pak? Biasanya kalau di kota kan ada pabrik atau bangunan, kos-kosan gitu. Kos-kosan gitu. Ya. Itu awalnya gimana? Ya ini seiring ya, memang dengan nama RAJ gitu ya. RAJ itu kan singkatan dari Rumah Alam Jaya. Itu sekedar sebagai visi misi terutama bagi kita sendiri. Kita akan menjadikan rumah alam kita itu sebagai rumah kita, intinya begitu. Maka alam ini harus kita pikirkan, kita perbaiki gitu ya. Semakin bagus alam kita, yang menikmati kan kita sendiri. Itu ya. Nah itu sehingga kita itu ketika ada kebetulan ya, ada lahan lebih kurang 1 hektar ini, kita hampir tidak terfikirkan untuk membuat kos-kosan. Kenapa? Ya kita nggak inilah, atau mungkin bangunan yang lain gitu ya. Ini sekedar untuk menguatkan niat kita, misi kita, bahwa walaupun kita di tengah-tengah kota sekalipun, kita memang akan buatkan kebun yang semoga saja suatu saat akan menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa dunia pertanian, dunia apa itu ya agrobisnis lah pada umumnya, apalagi di sini kan terpadu. Nah itu setidaknya bisa memberikan semangat, motivasi supaya kita itu kembali memberikan perhatian untuk lingkungan kita gitu. Itu Mas Yoga. Nah itu kan awalnya cacing ya, Pak. Cacing. Kemudian merambat ke pupuk. Ya. Nah saya lihat di situ ada stroberi, tanaman stroberi nggak, sama jeruk nih, Pak. Ada jeruk, pepaya gitu ya. Ada markisa gitu. Nah, ya. Itu pemilihannya pripun, Pak? Pemilihan kenapa milih? Ya, kenapa memilih buah itu? Ya, jadi pertama itu kita kenapa memilih pepaya misalkan itu ya. Di sini kan kita punya banyak pepaya. Ya, setidak-tidaknya itu sebagai tempat teduhan cacing, setidak-tidaknya, karena kita selalu di sini tumpang sari semua, supaya ya memang kegiatan kita jadi produktif ya. Jadi ada dua kegiatan bisnis gitu. Ada cacing, ada pepaya, dan pepaya itu daunnya lebar sehingga bisa dipakai sebagai naungan untuk cacingnya. Itu begitu yang pertama. Yang kedua, stroberi. Stroberi pun sama. Kita memang ada target untuk membuat sirup organik stroberi ya. Tapi kan ada daun-daun. Nah, daun-daun itu untuk makanan cacing gitu. Jadi kita tumpang sari, kita potongi daunnya, kita kasihkan ke cacing. Nanti daun stroberi dimakan cacing, nanti akan keluar namanya kotoran cacing. Nah, kotoran cacing kita kembalikan untuk stroberi, pupuknya stroberi. Nah, kemudian di sana juga ada yang namanya markisa ya. Itu tumpang sari dengan cacing, artinya yang atas itu produktif, bawah juga produktif gitu ya. Jadi kita punya target bisnisnya itu sirup organik markisa,
di bawahnya otomatis kan teduh. Lah cacing sangat cocok dengan kondisi yang teduh sehingga cacing bisa berkembang. Ketika ada daun markisa jatuh, buah markisa jatuh, dimakan cacing, dirubah jadi kotoran cacing, kembali lagi ke markisa. Jadi di sini pesen ya kepada masyarakat itu bahwa sebetulnya kalau kita sudah bergerak di bidang pertanian, alam itu sebetulnya ide-ide seperti ini akan gampang mengalir keluar gitu Mas. Ya di sini lebih kita sampaikan sebuah inspirasi saja bahwa kita itu ide itu akan terus mengalir ketika kita itu bersinergi dengan alam gitu ya. Kalau selama 10 tahun ini ada kendalanya nggak Pak selama mengembangkan RAJ ini Pak? Ya jadi kendala itu sebetulnya harus ada kendala. Kenapa sih? Karena kendala itu kan belajar. Jadi ketika ada masalah itu kita harus selesaikan. Itu pelajaran pertama. Besok masalah lagi. Di sini ya sangat banyak namanya kendala. Misalkan kendala dari banjir ya. Kita kan ya sering itu banjir itu, apalagi ini teksturnya di bawah. Kendala dari polusi bau yang namanya kita masih proses belajar ya pasti timbul bau macam-macam. Kendala rumput-rumputan. 1 hektar ini ya Mas Yoga, kalau nggak kita tata itu rumput itu terus menerus ya terjadi, sehingga ini ada namanya mulsa apa tumbang sari itu sebetulnya juga menghindari dari terjadinya gulma yang terus menerus gitu ya. Itu sebetulnya kalau nggak paham teknis begini ya berat juga. Pasti banyak masalah dan nggak pernah mencapai target begitu. Karena di banyak masalah yang ada gitu ya intinya. Dari masalah itu kira-kira pemerintah sudah turut membantu, nampak ada kolaborasi gitu Pak dengan pemerintah? Ya memang ya jujur saja pemerintah belum belum. Atau harapannya ya Pak untuk pemerintah? Ya sudah pernah datang sih sebetulnya, tapi memang belum terlalu intens ya untuk kita berkolaborasi. Harapannya yang pasti kita harus berkolaborasi, karena tidak mungkin ya kita bergerak sendiri, pasti ya lamban. Padahal ini sebuah kegiatan yang sebetulnya penting untuk dilakukan bersama-sama, tidak hanya pemerintah, tapi ya akademisi, mungkin komunitas-komunitas yang lain itu kita perlu berkolaborasi. Kita mikir bersama-sama, ada ide-ide baru, ide-ide besar yang bisa dilakukan secara bareng-bareng seperti itu ya. Semoga ya yang penting kegiatan ini semakin banyak pihak yang terlibat itu akan semakin cepat untuk sosialisasinya begitu. Selama ini Pak yang hadir atau yang datang tuh, yang belajar tuh dari mana saja Pak? Ya. Yang paling jauh atau kalau masyarakat umum ya jelas itu selalu ada ya, tapi sifatnya perorangan gitu. Jadi memang komunitas ya ada tapi tidak sering. Yang sering itu perorangan, belajar tentang cacing dan aplikasi di lapangan. Kalau dari anak-anak sekolah ya memang juga masih belum sering ya. Karena awalnya kegiatan ini untuk anak-anak kami, kami kebetulan punya sekolah. Jadi anak-anak itu saya lihat kok belajar di ruang kelas itu kayaknya kurang ya, perlu ada nuansa baru, suasana baru, sehingga ini kita jadikan kayak sekolahnya luar gitu ya. Sekolah alamnya untuk anak-anak kita sebetulnya. Jadi belajar di kelas, nanti langsung keluar, ada yang bawa limbah dengan ke cacing, merumah cacing dan sebagainya. Jadi ya memang sampai sejauh ini kita masih seperti itu ya, masih untuk anak kita sendiri. ya ada juga dari luar, PAUD ya? Itu cuma PAUD sama TK gitu ya. Gitu. Selama ini kan kita sudah 2 hari Pak, kami keluarga besar MTS sudah kesini sama anak-anak kelas 7 sekarang kelas 8. Bagaimana kesan panjenengan terhadap kami yang berdatang? Nah ini sebetulnya ini benar-benar sebuah kejutan sebetulnya ya. Kita nggak kepikiran seperti ini, nggak mikir kalau ada kunjungan-kunjungan kayak gini dan belum pernah terjadi gitu ya. Tiba-tiba begitu ada sekali kunjungan itu hampir 800-an. Jadi saya sendiri awalnya pasti bingung ya. Kita seperti apa ini? Baru pertama kali. Ini kan baru pertama. Jadi kita nggak tahu sebenarnya harus bagaimana menjamu atau membuat konsepnya begitu ya. Dan ini baru sebenarnya ada dari Bandung Rejasari ada sih, tapi memang waktu itu sekali itu untuk dadakan tuh anak satu rombel, satu kelas 5 saja. Nah MTS ini itu
hampir seluruh rombel, 20 rombel. Jadi jujur kemarin saya agak waduh, moga-moga saja bisa maksimal gitu ya, gitu dengan situasi yang memang masih ini. Terus MTS 1 ini kan benar-benar sekolah yang favorit gitu ya. Itu sebenarnya membuat tekanan kami juga, Pak. Waduh, jadi gimana gitu ya. Jadi ini sudah sekolah yang favorit. Di situ pasti anak-anaknya nanti akan banyak kreativitas gitu ya. Jadi saya malam tuh belajar dulu sebetulnya. Belajar dulu kira-kira memprediksi pertanyaannya apa gitu kan ya benar kejadian 2 hari ini anak-anak luar biasa, anak-anak aktif, anak-anak banyak bertanya. Kemudian ya cuma kami berharap sih semoga pendidikan kegiatan sekolah di luar ini juga memberikan kesan ya untuk anak-anak kita. Ya itu Mas Yoga. Tuh Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya nih, mumpung ada Pak Adam. Ya, Pak Khalis. Pak Khalis enggak? Dengan adanya RAG di sini di Bapak ini, manfaat bagi masyarakat sekitar kira-kira menurut Bapak apa? Ya, manfaat untuk ya begini, masyarakat sekitar ya sebetulnya gini sih, kita itu kan ada PR tuh Pak Khalis, bagaimana untuk pemanfaatan limbah dapur, limbah rumah tangga di kampung kita kan padat sekali. Nah, apalagi kita ada masalah yang tempat orang nganu sampah itu juga enggak bisa harian gitu, mesti numpuk-numpuk begitu. Itu sebenarnya PR sebetulnya. Nah, alhamdulillah dengan adanya kebun RAJ ini, itu kan limbah-limbah masyarakat kan terkumpul di sini. Terus tadi waktu kita praktek bersama nyoper itu sebetulnya itu kegiatan sehari-hari kita mencopot limbah-limbah dari masyarakat, limbah dapur maksudnya ya. Nyoper kita berikan ke cacing gitu. Nah, namanya berkolaborasi kan nanti ada namanya kotoran cacing. Nah, itu yang digeserkan ke masyarakat gitu. Jadi muter gitu ya, masyarakat itu kirim limbah, kami kirim kotoran cacing gitu. Gambaran seperti itu Pak Khalis untuk kerjasama dengan masyarakat sekitar. Ya. Ada lagi mungkin Bapak? Kalau nggak ada, ada monggo Bu Fat. Untuk pemasarannya dari hasil cacing ini, apakah Bapak punya mitra-mitra? Iya, betul. Mitra dalam. Jadi begini, memang kita awal mungkin anggap aja budidaya cacing ya, kita belum berpikirkan tentang program kemitraan gitu ya. Nah, tapi waktu berjalan kebutuhan pasar semakin tinggi, kita nggak mampu melakukan sendirian, akhirnya mulai terpikirkan program kemitraan dengan kerjasama masyarakat sekitar. Nah, dari situ kita dapat pelajaran besar ya. Ternyata masyarakat itu kalau kita ajak bareng-bareng itu membuat dampak yang luar biasa. Kita misalkan ada permintaan 20 ton. Nah, kalau kita melibatkan masyarakat itu akan gampang tercapai. Jadi kalau kita kerjasama dengan masyarakat, hal-hal yang besar yang mungkin tidak mungkin dilakukan kita akan jadi bisa tercapai dengan melibatkan masyarakat sekitar. Apalagi dalam bidang budidaya, masyarakat itu pinter budidayanya, tapi kelemahannya nggak bisa memasarkan. Nah, akhirnya itu kolaborasi. Perlu kolaborasi ya. Jadi sehingga begini, kami lebih fokus untuk melakukan riset, melakukan penelitian, inovasi. Masyarakat fokus hanya budidaya, menyiapkan hasil cacingnya, kirim ke sini, baru kita lakukan inovasi dan pengembangan dan perusahaan itu kan nggak mau ribet, nggak mau langsung ke masyarakat. Perusahaan pasti pasti ke sini dulu. Jadi semua masalah yang ada di masyarakat itu tidak menjadinya perusahaan, tapi ya selesai di sini di RAJ gitu. Jadi sama-sama saling menguntungkan. Jadi perusahaan itu tahunya RAJ mau butuh Pak Adam, butuh 20 ton yang bagus, cuma itu aja. Semua masyarakat kita selesaikan di sini seperti itu. Nah, kalau seperti ini kita sebut inilah yang namanya gotong royong ya. Perusahaan punya kemampuan mampu membangun pasar sampai dunia, butuh bahan, itu masyarakat yang menyiapkan. Tapi karena tidak bisa langsung harus ada orang tengah. Nah, saya itu di tengah-tengah. Semuanya bekerja di porsinya masing-masing tapi saling bantu-membantu gitu. Sinergi. Ini pertanyaan terakhir Pak Adam. Ya. Next project apa Pak kira-kira dari RAJ ini? Boleh dibocorkan sedikit ya? Jadi yang akan jujur aja sebetulnya begitu kita sudah bergerak di bidang alam ini,
pikiran itu sebetulnya nggak akan pernah berhenti ya, terus mengalir ide-ide baru. Itu ibaratnya itu kita seperti diajari oleh alam, gitu ibaratnya seperti itu. Apalagi Iqra, itu membuat kita nggak bisa tidur itu Pak sebetulnya, karena tidur itu mikir gitu ya. Kenapa? Waduh, sangat banyak yang mau dikerjakan begitu, karena mengalir semua gitu, nggak pernah berhenti. Itu tidak hanya saya alami ya peternak cacing alami semua gitu. Gitu. Jadi Iqra itu benar-benar kayak benar-benar sudah menyatu gitu Pak, pelajari alam, maka alam akan membuka banyak. Itulah salah satunya setelah cacing itu kita kan kembangkan sidat. Sidat ini kan untuk dunia gitu kan ya, tapi masalahnya makanan harus cacing gitu. Jadi ini sudah nyambung, sidat menjadi proyek berikutnya ya, termasuk tadi teman-teman tadi kan di sini kita nanam namanya ini telang. Itu ya kita akan buat teh telang. Sekali lagi ini untuk dunia, karena dunia itu membutuhkan namanya herbal dan organik gitu ya, teh telang. Kemudian tadi ada apa namanya produk turunan di sana ya. Jadi cacing itu kita buat sebagai cacing kering, cacing tepung, itu proyek-proyek yang akan kita kembangkan ya dalam waktu dekat. Satu lagi silakan Bu Lulu. Nah, kita kan masih pemula dan kita kan tenaga pendidik. Misalnya kita ingin mengawali usaha, jelas modal, kisaran modalnya berapa? Ya, jadi tips untuk kami sebetulnya beternak cacing ya, beternak cacing itu kebetulan saja ya Bapak Ibu, jadi itu bisa dilakukan di tempat yang terbatas. Dulu saya itu ya nggak seperti ini ya, situ cuma di garasi rumah, itu pun hanya pakai bak itu plastik itu Pak, yang itu dari situ kita mulai ya, bak plastik itu kecil-kecil itu. Nah, itu namanya memulai dari yang gampang, sederhana, tapi yang penting kita mulai melakukan. Setelah itu, nah memang tergantung ya. Kalau yang seperti saya yang punya banyak cita-cita begini, akhirnya di 1 kotak, 2 kotak, 5 kotak, saya itu sampai 6.000 kotak itu. Itu kotak-kotak plastik itu sampai 6.000 kotak. Kenapa? Karena sampai ini gedene kan, gedene karep. Gitu. Nah itu semua balik kepada masing-masing individu. Tapi yang jelas kita selalu memulai dari yang sama. Dari mungkin 1 kotak atau 2 kotak. Itu langkah pertama dari situ. Kemudian nah, apa itu kita menggunakan, kalau dulu kan pakai log jamur atau pakai serbuk kayu gitu ya. Itu mulainya ya dari itu. Terus mulai dari mendatangkan bibitan cacing, boleh 1 kilo, 2 kilo ya begitu ya. Saya dulu ya persis seperti itu. Jadi bahkan dulu itu nggak ada peternak cacing. Jadi kita tuh otodidak betul, nggak ada buku, nggak ada apa. Kita ya dari 1 kotak itu kita mulai ya. Otodidak ya, akhirnya ya seperti ini ya gitu ya, begitu memulainya ya. Apalagi kalau di sekolah mungkin di situ sebagai kayak agen percepatan. Nanti misalkan Pak Kholis bikin 1 kotak gitu ya, tapi yang datang kan banyak waduh. Itu bisa jadi agen perubahan yang cepat itu kalau dilakukan di lingkungan sekolah. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Adam, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah menemani ngobrol hari ini. Pemirsa, kita tutup dengan jargon ya. Rumah Alam Jaya, Mastanewa pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.